Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang dan bahagia sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda sekalian. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mentadaburi kisah Al-Quran, khususnya kisah perang Tabuk. Ini kisah ini disebutkan di dalam surat At-Taubah atau Al-Bara'ah. Tentu teman-teman sekalian ya, melewati ayat-ayat tentang surat At-Taubah, kemudian berbicara tentang perang Tabuk. Terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Nah, ini disebut dengan Jaisul Usrah, pasukan yang mengalami kesulitan. Kenapa? Pada saat itu kaum muslimin tidak memiliki banyak harta dan perbekalan. Jadi mereka harus menunggangi satu unta ya, itu secara bergantian. Ada sampai belasan, satu unta untuk belasan sahabat bergantian karena minimnya kendaraan. Kemudian jauhnya perjalanan, bayangkan dari Madinah ke Tabuk itu sekitar 770-an kilometer. Kalau dihitung dari Monas mungkin sampai ke Jawa Timur itu jauh, musim panas ya. Dan Nabi SAW di perang ini memberitahukan kemana hendak jalan ya. Tujuannya jelas ke Tabuk. Biasanya di perang-perang yang lainnya beliau itu tidak memberikan kemana tepatnya, pasnya peperangan itu akan dituju. Tapi perang Tabuk ini jelas, sehingga mereka mempersiapkan bekal. Nah, orang-orang beriman pada saat itu memberikan ini ya, persiapan yang luar biasa sekali. Ya, sampai turun ayat infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah dalam kondisi yang khifafan wa thiqalan ya, dalam kondisi yang mudah maupun susah. Para sahabat menyiapkan perbekalannya, kendaraannya ya, sampai mereka memberikan yang terbaik. Nabi SAW karena butuh banyak pasukan, mendengar bahwa kaum Romawi di Syam itu mempersiapkan pasukan untuk memukul kaum muslimin, beliau segera dengan sigapnya terkumpullah sekitar 30.000 pasukan, dan ini pasukan terbanyak, mungkin terbesar yang pernah beliau pimpin sendiri. Dan pada saat itu orang-orang munafik mereka enggan. Di saat Nabi SAW melakukan fundraising, ibaratnya butuh dana besar ya, Utsman bin Affan memberikan 1.000 dinar, bayangkan. Begitu juga ditambah perbekalan unta yang lainnya, kuda yang lainnya ya. Banyak. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq memberikan seluruh hartanya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu separuh hartanya. Bayangkan, terjadi perlombaan sampai orang-orang yang hanya memberikan satu sa' ya, satu sa' itu segini ya, itu mereka berikan kurma untuk perjuangan kaum muslimin. Orang munafik ya, mereka melihat seperti itu malah mencela ya. Innalladzina yalmizuna almuttawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat walladzina la yajiduna judahum waskharuna minhum. Orang-orang yang kaya berinfak dibilangnya ria, pamer. Orang-orang yang miskin berinfak dibilangnya apa? Itu pelit. Mereka sendiri nggak berinfak, naudzubillah. Nah, menarik sekali perang Tabuk ini. Selama sekitar 2 minggu atau 15-an hari beliau baru sampai ke Tabuk. Bayangkan, menembus perjalanan di tengah padang pasir yang tandus ya, sampai para sahabat itu ketika mereka melakukan safar jihad ini, mereka hanya berbekal beberapa kurma. Mereka kulum ya, diemut itu sampai dikeluarkan, nggak dikunyah, nggak minum lagi karena nggak ada perbekalan. Makanya disebut dengan Jaisul Usrah. Kata Nabi SAW, man jahaza Jaisul Usrah ya, falahul jannah. Di riwayat Muslim ya. Barang siapa yang mempersiapkan perbekalan untuk Jais ini, tentara Tabuk ini, maka Allah janjikan surga. Kemudian beliau menetap di sana sekitar 20 hari.
ya, tidak terjadi peperangan fisik memang, karena orang-orang Romawi lebih menjaga benteng-benteng mereka. Ada banyak pelajaran. Kaum muslimin ingin menampakkan keeksisannya, ya, kekuatannya, ya, bahwa mereka bukan ecek-ecek loh, kaleng-kaleng, bukan, ya. Dan orang Romawi pada saat itu gentar menghadapi kaum muslimin, sampai akhirnya mereka mengalami kemenangan, ya. Mereka takut, ya, mundur, dan kaum muslimin akhirnya pulang kembali ke Madinah. Pelajaran yang bisa kita ambil kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini pelajaran yang sangat luar biasa, ya, untuk mendidik dan melatih kaum muslimin tegar menghadapi beban-beban dakwah. Untuk futuhat Islamiyah setelah masa beliau, ya, ke negeri Syam yang sudah diawali dari perang Tabuk ini, ya, sampai akhirnya Syam bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kemudian untuk menguji keimanan, di situ tampak sekali, ya, di surat At-Taubah ini bagaimana orang-orang munafik itu beralasan, la taftini, ya, wahai Rasulullah, jangan kau fitnah kami. Kalau kami jihad ke Syam, kami itu mudah tertarik dengan wanita Syam yang begitu cantik, yang masya Allah matanya luar biasa, ya. Kami takut, ya, makanya kami nggak ikut, ya. Alasannya banyak sekali. Di perang Khandaq, ya, inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firara, ya. Rumah kami nggak ada yang jaga, ya Rasulullah, banyak tertutup segala macam. Nah, padahal pengen kabur, naudzubillah min dzalik, ya. Ini tampak sekali betapa, ya, ketaatan kaum muslimin, bahkan orang-orang yang tidak ikut itu diberikan hukuman, ya, dihajar. Wa ala salasatil ladzina khulifu, ya, mereka ada 3 orang kaum muslimin yang, ya, tertinggal sampai diberikan hukuman dari Allah langsung selama sekitar mungkin 50-an hari, ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Tabuk memberikan spirit kaum muslimin, membedakan antara seorang mukmin yang benar imannya kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada beliau, berkorban walaupun dalam kondisi sulit, taat kepada Allah dan Rasulnya dan walaupun dalam kondisi sulit, dengan mereka orang-orang munafik yang hanya ingin manisnya saja, yang hanya ingin menangnya saja, yang hanya ingin mendapatkan enaknya saja, ya. Begitulah dalam beragama orang begitu. Kalau mendapati senang ikut Islam, ya. Kalau susah afwan, ya, mohon maaf dan sebagainya. Jadi mari kita ambil pelajaran begitu berharga dalam surat At-Taubah. Silahkan renungkan surat At-Taubah ini, begitu luar biasa pelajaran yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.